Oke, baik. Selanjutnya ya, mari kita lihat bagaimana tubuh manusia ini sebenarnya tersusun ya. Tubuh kita itu bukan sekedar kumpulan organ yang berdiri sendiri-sendiri ya, tapi merupakan sebuah kesatuan yang sangat terorganisir. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Jadi kita mulai dari yang paling kecil dulu ya. Biasa disebut dengan apa? Sel ya. Nah, sel ini adalah unit terkecil kehidupan, bisa dibilang batu bata, penyusun tubuh kita. Di dalam sel ada inti sel atau nukleus yang menyimpan informasi genetik. Jadi semacam buku panduan. Bagaimana tubuh harus bekerja. Ada juga namanya protoplasma yang menjadi tempat sebagai aktivitas metabolisme itu berlangsung. Jadi tanpa sel ya jelas tubuh manusia tidak bisa hidup ya. Kalau sel-sel yang bentuk dan fungsinya mirip bergabung, nah, itu maka terbentuklah namanya apa? Jaringan. Misalnya kayak sel otot bergabung jadi jaringan otot, dan sel saraf bergabung jadi jaringan saraf. Nah, masing-masing jaringan ini punya tugas khusus ya. Ada jaringan yang tugasnya itu mengantarkan impuls listrik. Nah, ada yang untuk berkontraksi, ada juga yang hanya melapisi organ supaya terlindungi. Kemudian kalau beberapa jaringan berbeda bekerja sama, maka jadilah namanya organ ya. Contohnya jantung. Jantung tidak hanya terdiri dari jaringan otot saja, tapi juga ada jaringan saraf, jaringan ikat, dan lainnya. Semuanya itu bergabung untuk satu misi utama, yaitu apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi organ bisa kita anggap sebagai alat kerja dengan fungsi khusus. Nah, organ-organ ini kalau berkolaborasi, mereka itu akan membentuk sistem organ. Contohnya jantung bekerja bersama pembuluh darah dan darah tentunya, jadi membentuk sistem peredaran darah. Atau paru-paru, itu ada trakea dan hidung yang bekerja sama dalam sistem pernafasannya. Semua sistem ini saling berhubungan, dan inilah yang membuat tubuh kita bisa berfungsi secara normal. Jadi kalau mau lebih mudah, coba bayangkan kita sedang berlari ya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, gimana? Ada otot kaki, kita berkontraksi berkat apa? Jaringan otot. Didukung apa pendukungnya? Didukungnya ada tulang yang jadi kerangkanya. Bayangkan kalau tidak ada tulangnya, gimana kita? Nah, itu bagian dari sistem muskuloskeletal ya. Tapi di saat bersamaan itu jantung berdetak lebih cepat untuk memompa darah. Paru-paru juga bekerja lebih keras untuk memasuk oksigen. Artinya ya, satu aktivitas sederhana seperti berlari, nah, itu saja bisa melibatkan banyak sistem tubuh sekaligus. Dalam sekaligus itu banyak yang dilibatkan. Jadi bisa disimpulkan bagaimana? Tubuh manusia ini punya hierarki struktur, mulai dari sel, jaringan, terus organ, ke sistemnya. Tingkatan ini menunjukkan bahwa tubuh kita itu adalah satu kesatuan yang terorganisir dengan sangat rapi, dari skala paling kecil sampai keseluruhan organismenya. Ya, pemahaman inilah yang jadi dasar penting sebelum kita masuk lebih jauh ke ilmu anatomi. Oke, tetap
dilihat, stay tune di sini ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas kayak kerangka dan sebagainya.